Oke, sudah lengkap 9 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas izinnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga di dalam proses pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar. Oke. Adik-adik yang berbahagia, pagi ini kita lanjutkan dengan coaching agenda ya, walaupun kemarin itu sebetulnya juga coaching gitu ya, walaupun di agenda 3 karena saya nyambung di agenda 3 dan coaching sehingga tidak ada batasan gitu ya antara agenda 3 dan coaching. Sudah masuk di dalamnya coaching di dalam pemaparan adik-adik yang kemarin. Ya, semoga hari ini saya juga deg-degan saya tinggi karena habis trouble kemarin. Mudah-mudahan hari ini nggak trouble lagi gitu. Jadi saya sudah siapkan memang file-filenya gitu ya, supaya karena kemarin saya nggak sabar, saya klik gitu sudah hang. Ya mungkin laptopnya perlu dilem ya, dilem biru. Iya, jadi laptop ini memang laptop pemberian ya. Walaupun belum lama sih, baru 1 tahun. Laptop pemberian yang tadinya dipakai untuk aplikasi yang berat-berat gitu ya. Sudah dihapus semua sih. Ya mungkin harus diperbaiki ulang, di servis ulang sama teman anak adik-adik yang pintar IT. Oke, siapa yang keluar lagi? 1, 2, 3, 4. Pak. Ibu Fatimah, Pak. Oh, Bu Fatimah. Jaringannya jelek. Iya, kayak katanya kemarin itu jaringan agak jelek juga ya. Kemarin itu. Dilihat ininya. Iya, Pak, terlihat. Pak, lihat ya. Iya, Pak. Iya, ini buku pedoman pelaksanaan aktualisasi atau habituasi bela negara, kompetensi bidang tugas ini keseluruhan. Nanti saya kirim ke adik-adik ya. Oh, siap, Pak, siap. Pak. Lewat Pak Imam. Sebentar saya kirim saja. Nanti lupa kalau nggak dikirim sekarang, nanti lupa. Sorry. 74. Saya kirim ke Pak Imam ini ya.
Boleh Pak, boleh. Ada grup kan? Nggak ada grup kan kita? Belum ada grup. Iya, belum. Ya sudah, japri aja. Ya Allah. Udah. Jadi oke, kita mulai dengan laporan rancangan atau proposal aktualisasi. Jadi sekali lagi judul ya, kita mulai jadi judul adik-adik. Judul itu boleh disingkat-singkat, boleh kata kunci saja. Ya misalnya tentang literasi, gagasannya kamu panjang ya, meningkatkan minat baca dengan literasi misalnya gagasannya. Tapi judulnya ada, bisa aja gerakan literasi. Kemudian bisa juga lebih disingkat lagi apa gitu ya, lebih diingat orang gitu ya, tidak harus persis seperti gagasan. Judul tidak boleh negatif ya, harus positif ya. Yang meningkatkan gitu ya, optimalisasi atau tanpa itu. Misalnya tadi saya contohkan gerakan literasi. Ya, bisa juga disingkat apa gitu ya, terserah. Ya misalnya ada saya membimbing di PKP ya, dari lingkungan hidup. Dia judulnya kelingking gitu ya. Nah, dari kelingking tahu dia kenapa dia kelingking, ada lingkungan, orang lingkungan. Jadi ada linknya itu kelingking gitu. Ada singkatannya. Seperti itu adik-adik juga bisa memberikan judul yang yang unik ya, tapi bisa menjelaskan misalnya kenapa kelingking ya. Nah, dengan kelingking ini orang bisa memberikan informasi. Karena informasi data judul aktualisasinya. Aksi perubahan kalau PKP. Nah, kemudian kenapa kelingking, ada dia singkatan dari lingkungan gitu. Oke. Jadi untuk alinea pertama adik-adik, kita menyinggung soal Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 dengan perlan 1 nomor tahun 2021 tentang penyelenggaraan Latsar CPNS. Ya, alinea satunya. Alinea keduanya menggambarkan tentang organisasi kita sekaligus permasalahannya. Ya. Kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Ya, alinea kedua. Ini boleh per judul-judul, boleh juga disambung. Ya. Pokoknya namanya laporan rancangan ini tidak kaku. Yang penting substansinya semuanya ada, gitu ya. Ya, habis itu dari permasalahan yang dipaparkan ini boleh juga narasi satu alinea, boleh juga
Karena adik-adik ini golongan 3, ya. 3 sehingga ada analisis dampak isu. Jika tidak diterapkan di dalam judul ini, karena ini secara keseluruhan ya judul ini, maka apa yang terjadi ketika tidak ditangani ya. Mungkin evaluasi peserta makin menurun dan sebagainya. Nah, adik-adik lah yang bisa ngepaskan. Ya, sekali lagi di dalam latar belakang ini dukung dengan data. Baik kuantitatif maupun narasi berdasarkan Kembali lagi di judul adik-adik harus bisa memberikan keterkaitan antara agenda 3 dengan analisis isu. Tapi kalau yang agenda 3 tidak usah ditulis di latar belakang. Cukup adik-adik paham bahwa judul saya sangat erat keterkaitan dengan agenda 3, pelayanan publik kah, WOG kah, atau manajemen ASN, ataukah ketiganya. Oke. Ya, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan atau kita lanjut saja dulu ya sampai selesai. Kemudian bab 2, visi, misi, dan gambaran organisasi. Bukan bab 2, B-nya ya. Ya, misi ini misi Bupati ya, Bupati Donggala. Ya, kemudian misi yang terkait dengan judul aktualisasi kita bold. Ya, misinya kan ada misalnya 5. Yang terkait dengan aktualisasi saya itu misi keempat, maka yang misi keempat kita bold. Ya. Dan di dalam pemaparan rancangan di dalam PowerPoint, walaupun dituliskan semua, yang dibacakan adalah yang erat kaitannya dengan judul kita. Ya. Karena di dalam pemaparan aktualisasi, rancangan aktualisasi kita diberi waktu cuma 10 menit. Paling lama 13 menit. Oke. Yang kedua, item ini, poin kedua adalah gambaran singkat organisasi. Ya. Gambaran singkat organisasi ini, adik cerita tentang kondisi saat ini saja, ya, bahwa sekolah ini berdiri tahun sekian dengan jumlah aparatur sipil negaranya atau tenaganya sekian. Kemudian diakhiri dengan struktur organisasi sekolah kita seperti ini gitu ya, di gambaran singkat organisasi. Kemudian setelah gambaran singkat organisasi diakhiri oleh struktur organisasi ya, itu mungkin ya 1 halaman saja. Dilanjutkan dengan tugas dan fungsi peserta. Tugas dan fungsi kita, ya, tugas dan fungsi guru apa, nah, kalau OPD apa gitu ya, kalau Bu Isti Puskesmas itu apa gitu ya. Tugas fungsi kita sesuai dengan SK-nya kita yang jelas ya. Ya, terus dari 5 atau 6 mana yang nyantol dengan judul kita di bold lagi ya. Di bold. Yang nyantol dengan judul kita ya. Oke. Poin C, tujuan. Tujuan menyelesaikan isu setelah peserta menerapkan nilai-nilai dasar ASN, membentuk karakter ASN profesional. Jadi tujuan penulisan ini adalah kalau kita
menyimak dari penyebab masalah ya, kondisi yang diharapkan ini ya. Menyelesaikan isu ini dengan aktualisasi. Apa yang akan dibuat dengan yang diharapkan itu gitu ya. Kemudian tujuannya ini kata kuncinya adalah ASN profesional. Ya, apapun kata-katanya adik, yang penting tujuannya adalah menjadikan ASN profesional. Tujuan dari penulisan ini. Kemudian manfaat bagi peserta, bagi organisasi, bagi pemerintah daerah, dan bagi masyarakat. Oke. Bab 2, rancangan aktualisasi. Ya ini yang benar apa ini? PNS ya? ASN Pak. Sudah benar. ASN kan? ASN. Kayaknya PNS deh coba. Soalnya saya kemarin dikoreksi. Oh, Kayaknya ini ya. PNS saja Pak. Ya kalau ini kedudukan dan peran. Saya kemarin sempat dikoreksi soalnya. Aduh. Kalau ini kedudukan dan peran ASN dalam NKRI memang. Ya ini nilai dasar PNS ini adik-adik mengacu pada modul MUUC ya. Kemudian mengacu sama ini yang memberikan agenda 2 ya. Pak Muiz memberikan ya ini nilai-nilai yang di kolom-kolom itu. Sigit. Oh Pak Sigit. Oh Pak Sigit. Oh memberikan ya Pak Sigit ya. Ya, pokoknya itu yang dipakai. Ya, dibuat kolom-kolom. Nanti saya kasih contohnya ya. Ya, untuk referensi. Nah, kedudukan dan peran ngambil yang dari yang sudah adik tulis di penugasan kemarin, baik pelayanan publik, WOG maupun manajemen ASN. Kalau manajemen ASN kan dari kode etik. Yang penting dalam menulis kalau biasa ditanya ini sumbernya dari mana gitu ya. Ketika adik-adik bilang, tentunya bilang dari MUC, hasil adik-adik belajar dipadukan dengan informasi yang dari Widya Iswara. Ya. Bukan hanya dari WI aja, adik-adik kan membaca di modul itu ya. Ya tentunya itu dipadukan mungkin dari referensi lain ya, teman-teman lain yang sudah menulis ini ya. Jadi diramu mana yang paling pas gitu ya. Yang penting tahu sumbernya ketika ditanya. Ya hubungannya dengan ini adik-adik selalu akan ditanyakan bagaimana nilai-nilai aneka hubungannya dengan tahapan kegiatan. Sehingga kalau nulis kenapa akuntabilitas, walaupun nggak dijabarkan di tulisan itu hanya kata kunci, tapi adik-adik siap untuk menjelaskan. Oke. Kemudian ini yang terakhir dari bab 2, rencana kegiatan aktualisasi. Unit kerja, isu yang diangkat, pemecahan isu. Ya, ini adik-adik sudah buat. Ya. Nomor kegiatannya kemarin adik-adik sudah buat, ini tahapannya, outputnya, kemudian keterkaitan substansi, ini anekanya ya yang di sini, kemudian diakhiri dengan agenda 3. Ya, sedangkan kontribusi terhadap visi dan misi adalah misi kabupaten, bukan misi sekolah atau OPD. Ini.
Kalau memang kedua, ketiga, keempat sama misinya yang terkait dengan itu, ditulis satu saja yang di pertama. Yang kedua, ketiga, keempat, idem-idem saja. Ya. Kemudian yang terakhir, ini keterkaitannya dengan kegiatan ya, visi misi ya. Visi misi sama dengan agenda 3 juga acuannya ke kegiatan. Nilai organisasi juga ke kegiatan. Hanya aneka yang mengacu pada tahapan kegiatan. Kalau yang lainnya agenda 3, visi misi, nilai organisasi itu keterkaitannya dengan kegiatan. Kegiatan 1, 2, 3, 4. Ya mungkin kalau OPD biasanya ada apa sih nilai organisasi semacam di BPSDM itu SIP ya. Sinergitas, integritas, profesional. Ya, di OPD, di puskesmas mungkin ada, di sekolah mungkin ada slogan-slogannya sekolah ya. Jadi kegiatan satu ini sangat erat hubungannya dengan apa ya? Misalnya di puskesmas 5S gitu ya. Oh, sangat erat hubungannya dengan santun karena konsultasi dengan mentor. Gitu. Jadi di atas ditulis misalnya 5S. Untuk yang pertama saja ya, yang kedua, ketiga nggak usah ditulis lengkap. Misalnya 5S. Nah, konsultasi dengan mentor kaitannya dengan santun. Kemudian penyuluhan kaitannya dengan semuanya, sapa salam ya, karena berkaitan dengan orang lain ya, menyapa, bersalam, kemudian senyum, santun, sopan santun, semua. Oh ini penyuluhan ini 5S di sini. Ya mudah-mudahan untuk adik-adik di sekolah semua punya slogan. Kalau tidak ada slogannya, untuk rancangan ini tidak usah diisi, dikosongkan. Tapi untuk diaktualisasi nanti, adik-adik berdiskusi dengan kepala sekolah ya. Ya, Bapak karena ini ada tuntutan nilai-nilai organisasi, Bapak Ibu ajukan konsep bagaimana kalau slogannya sekolah kita ini gitu ya. Bagaimana ya slogannya apa gitu ya, semangat atau apalah gitu. Nah, tapi Bapak Ibu yang buat konsepnya, kepala sekolah tinggal oke saja, tinggal menyetujui yang mana. Sehingga kolom ini pada saat aktualisasi nanti ujian akhir sudah ada. Ya syukur-syukur sebelum rancangan ini kan masih ada hari ya, 13 hari. Nah, adik-adik bisa konsultasi, buat konsep lah yang ada di sekolah itu yang kena, yang diunggulkan sekolah itu apa gitu, unggulannya. Oke, ini sudah berkali-kali juga saya jelaskan ya, kegiatannya minimal 3. Tapi saya berharap sama adik-adik jangan 3 gitu loh. Ditambahilah ya, jangan pas-pas gitu. Walaupun kegiatannya 4, tapi tahapannya ada 4, ada 5, nggak masalah. Gitu. Kegiatannya 4, tahapannya 3-3, nantilah dipikirkan ya, sambil jalan adik-adik memikirkan untuk menambah ya item-item yang lebih rinci lagi. Ya ini jumlah kegiatan minimal 3, diusahakan 4 atau lebih. Jumlah tahapan kegiatan minimal 3 dengan hasil kegiatan output yang jelas dan bermanfaat. Di setiap tahapan kegiatan terisi output atau hasil keterkaitan agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar ASN dengan mata diklat aneka. Ya, keterkaitan agenda 2, nilai dengan mata
Nanti kegiatan terisi keterkaitan agenda 3. Ini juga keliru. Peran kedudukan dan peran. Kontribusi terhadap misi ya, sudah saya jelaskan tadi ya. Oke, dari apa yang barusan saya jelaskan, mungkin ada yang ditanyakan adik-adik sehubungan dengan layout. Pak, Iya, silakan. Silakan. itu yang di bab 2 bagian C rencana kegiatan aktualisasi. Ini. Iya. Itu hanya tulis unit kerja atau kita taruh apa namanya ini APKL, USG dan apa namanya Fisbon. Iya, kalau memang itu ditaruh di rencana kegiatan aktualisasi, ditaruh sebelum unit kerja. Di sini dia. Di sini dia. Analisis ya. Ya, boleh juga analisisnya ditaruh di sini. Ya, rencana kegiatan nyambung, jadi nyambung kan. Habis Fisbon langsung format ini. Habis ini langsung format ini, jadi nyambung juga. Ya, jadi nanti di latar belakangnya dalam kurung di bab 2 gitu ya. Analisis ya, di bab 2 dalam kurung gitu. Supaya orang membaca tahu analisisnya ditaruh di bab 2 bagian C. Karena di latar belakangnya nggak mau terlalu ribet-ribet ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oh iya Pak, bertanya Pak. Ya, silakan. Kan tadi di tahapan kegiatannya Pak, minimal ada 3, maksimalnya boleh 4 atau lebih. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya Pak, di tahapan kegiatannya itu kecil-kecil, misalnya dalam proses pembelajarannya, kayak memberi salam, membaca doa, absensi, mengatur meja siswa, apakah tidak disatukan saja itu Pak, supaya tidak terlihat kegiatannya kecil-kecil? Ya. Misalnya, ya. Iya. Iya, jadi bisa disatukan dengan bahasa mempersiapkan ya pembelajaran gitu ya. Dalam kurung itu tadi yang Bapak bilang ya, Pak Rahmat bilang. Iya. Iya. Ya kalau terlalu kecil-kecil sulit dianekannya juga ya. Iya Pak. Menyulitkan. Jadi kalau misalnya memang cuma 3 Pak yang jadi anus itu? Iya, ya sudah nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti ininya yang diperkaya, anekanya. Oh iya. Anekanya. Ya, ini jadi ada asumsi ketika adik-adik memberikan aneka yang banyak, yang 3, 4 gitu ya. Tidak harus 5 sih, 3, 4 itu sudah bagus. Ya 3, ada yang 3, ada yang 4 itu bagus karena mikir kan. Naruh poin itu mikir satu-satu kan. Oh, kenapa saya taruh ini? Iya. Karena dengan indikatornya kan, misalnya etika indikator yang mana ini ya, cocok nggak ya dengan tahapan ini gitu. Jadi kayak kita mencari-cari ya, mencari-cari supaya banyak gitu. Ya tujuannya sebetulnya ya kasarnya begitu, kayak mencari-cari. Toh di dalam pelaksanaannya tidak sebegitunya, tapi kan ini dalam hal tulisan memang ya, apa-apa dibuat sulit gitu. Pakar itu apa-apa dibuat sukar ya. Hal-hal yang
sepele jadi suka gitu, tapi setidak-tidaknya kita itulah mengalami proses itu gitu ya. Kita ambil positifnya saja. Iya, Pak. Ya, saya kadang-kadang juga berpikir tidak positif. Apa sih ini kok toh setelah ini lulus gitu, setelah PNS ini ya apa kadang-kadang mengecewakan gitu loh. Bukan adik-adik yang mengingkari, tapi tua kecewakan gitu ya. Sehingga udah kembali ke laptop asal saja. Tapi minimal gitu ya, minimal kita tahu ya. Sama dengan agama kan ini, maksudnya agama itu sesuatu yang benar gitu ya. Iya, tapi kita bagi yang muslim sholat tepat waktu kok susah gitu ya. Gitu. Kita itulah karena ada godaan setan itu. Sama dengan ini menerapkan nilai aneka itu di dalam keseharian ya bagus gitu ya. Tapi kadang-kadang kembali lagi ke teori ya, adik-adik ya, teori tunas integritas itu bahwa seseorang melihat sesuatu kemudian difikirkan dalam otak kita, tumbuh sebuah sikap yang baik karena pemikiran-pemikiran yang baik. Ternyata perilakunya enggak seindah apa yang ada dalam sikap kita gitu ya. Tapi yakin saja itu juga harus diasah. Kalau nggak asah ya kita makin pudar dengan nilai-nilai yang baik. Sama dengan ini. Oke, apalagi adik-adik ada yang ada yang ditanyakan. Kalau sudah jelas, adik-adik tinggal mindahkan aja ya. Tinggal mindahkan. Oke. Ya gara-gara ini kemarin ini, gara-gara ini saya cari nggak ketemu, saya klik-klik, akhirnya hang. Nah, ini contoh ini juga belum sempurna adik-adik ya. Ini dia konsultasi dengan mentor, keterkaitannya baru 1 ya. Ya seharusnya 3 kayak ini. Kayak yang tahapan ini. Satu, 2, 3, 4, 5, 6 dia. Dia 1 tapi tahapannya banyak ini. Nah ini banyak ininya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya seperti inilah adik-adik kurang lebih ya. Mempersiapkan data pendukung, terselenggaranya konsultasi. Ya. Mungkin adik-adik sudah dalam taraf ini ya, sudah dikerjakan. Sudah kecuali kontribusi terhadap visi misi organisasi dan penguatan nilai organisasi ya Pak. Oh, yang belum, yang ini sudah ya. Output hasilnya juga belum. Oh ini Ya, output belum. ya. Ya oke. Pada kesempatan ini saya pengen ya, adik-adik saya kasih waktu ya 15 menit lah untuk meneruskan yang sudah ada ya. Mungkin dapat satu kegiatan atau 2 kegiatan nanti di sharing ya. Oke. Ya. Saya oke.
Ya silakan adik-adik, saya kasih waktu 15 menit ya untuk melengkapi format rancangannya gitu ya. Mulai dari unit kerja, isu. Ini yang untuk rancangan ya, yang adik-adik untuk rancangan memang. Yang sudah fix lah. Ya silakan adik-adik kerjakan mulai dari kegiatan 1 ya. Silakan. Sambil saya carikan referensi. Ya silakan dibagikan ke teman-teman. Siap, Mas. Siap.
Ya ini masih salah ini, visinya masih organisasi. Seharusnya misinya gubernur. Dia misinya bupati kalau Bapak Ibu. Ini nggak usah narasi-narasi gini ya, langsung misalnya tadi saya kasih contoh 5S senyum gitu. Yang langsung-langsung saja. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan Pak Oh, Rahman. ini output hasilnya, Pak, per tahapan kegiatan, Pak. Ya, Pertahapan ya. karena di sini contoh. Oh iya. Ini contohnya konsultasi dengan mentor, outputnya terselenggaranya konsultasi. Mempersiapkan data pendukung seperti foto, data, memperoleh data pendukung. Kalau misalnya sama ya tulis sama Pak. Makanya tadi mungkin Pak Rahman bilang tadi, kalau terlalu kecil-kecil gimana Pak? Juga itu agak sulit di outputnya ya. Yang nggak apa-apa sih kalau memang 3 ya nggak apa-apa. Yang penting kaya ininya nilainya.
Mohon maaf, Pak. Ya, silakan Bu Anissa. Soalnya baru masuk room lagi. Lagi. Jelas suara saya. Belum jelas, Bu. Ya, ketawa Tidak aja supaya nggak bosan. Perbaiki dulu jaringannya Bu Anissa. Kayak suara robot. WA saja, WA Bu. WA sama Pak Imam. Atau Pak Rahman yang bilang nanti.
Oke, adik-adik, ada yang sudah selesai? Iya. Iya. Kalau belum selesai nggak apa-apa sih, ada 1-2 lah yang sudah jadi gitu ya. Belum jadi juga nggak apa-apa kan, teman-teman yang memberikan saran masukan gitu ya. Ketika tahapannya ini keterkaitannya dengan aneka, Belum ada nanti nunya Pak, nilai kalau organisasinya masih kurang, sama visi misinya juga. Baru nilai dan output, Pak. Tapi Iya, baru belum. 2 kegiatan. iya. Baru 1 kegiatan Nilai saya. visi misinya Kabupaten Donggala apa ya? Ada kan? Visi misinya Kabupaten Donggala. Coba cari. Pak Imam sudah dapat itu visi misi kabupaten. Anu Makam Buraka? Pak, iya kayaknya ada singkatannya itu ya kalau Sema kabupaten. Pamaiti Ya. apa? Itu siapa lagi, kapan lagi bukan? Itu slogannya barangkali kalau itu Pak. Ya. Anu visi misinya, Pak. Misalnya Masongo Patuju kita membangun, Pak. Itu kayak Itu saja. Ada uraiannya mestinya Pak. Ini ada visi misinya. Iya, gimana? Visi terwujudnya masyarakat Kabupaten Donggala yang sejahtera, berdaya saing, mandiri, dan berkelanjutan dengan bijak pada nilai kearifan lokal. Misinya ada 5, Pak. Nah, itu sudah 5. Tahun berapa itu? Dari tahun berapa ke berapa? Coba. Ini pemerintah Donggala tahun 2020, Pak. Sampai 2024 berarti. Nggak ada, cuma yang uploadnya tahun 2020. Oh iya. Kan beliau diangkat tahun 2020 kan, yang periode kedua ini. Adik-adik Pak Kasman Rasa ini kan sudah 2 periode. iya, berarti yang periode masih sama seperti iya. 2020 sampai 2004 atau 25. 21, 22, 23, 24. Coba Bu Isti dibaca, Bu Isti, misinya. Misinya 1, reformasi birokrasi, supremasi hukum, dan penegakan nilai-nilai kemanusiaan. 2, pengelolaan sumber daya pembangunan yang kompetitif dan berbasis kerakyatan. 3, peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif berlandaskan keimanan dan ketakwaan. 4, peningkatan pembangunan infrastruktur daerah. Dan yang 5, peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan. Yang ketiga, yang hubungannya dengan adik-adik. Iya, peningkatan sumber daya manusia. Iya, baik kesehatan, guru, apalagi lingkungan. Nggak tahu kalau lingkungan apa Pak yang cocok tadi di antara 5 tadi. Infrastruktur jangan-jangan. Tidak ya. Infrastruktur itu PU. Peningkatan kualitas hidup masyarakat. Yang kelima. Peningkatan kualitas hidup karena lingkungan. Kalau yang guru dengan medis, SDM-nya. Iya. Tapi juga SDM itu luas ya. SDM-nya lingkungan boleh juga ya. Iya, boleh. Tapi yang masuk kena nantilah dibaca baik-baik Pak Sultan. Nanti kena yang keberapa. Oke, silakan Bu Isti yang ini. Biar 1 nggak apa-apa. Biar Bu Isti kan sudah selesai 2 ya. Tapi belum masuk nilai-nilai ini Pak, visi misi bupatinya baru mau dimasukkan. Nggak apa-apa, kan sudah tahu tadi. Bukan saja barangkali untuk ya, minggu depan dia Oh, ya. seminar lanjutan itu Pak. Amin.
Ya, Pak. Ini room ini akrab loh ya, adik-adik di room ini, walaupun ketemu di virtual terus, cukup akrab saya lihat. Jadi ini Mulai dari Pak, atas, belum no? saya isi ternyata itunya, Pak. Ya sudah disebutkan Ya, saja kan apa. Jadi rancangan aktualisasi saya ini unit kerjanya wilayah kerja Puskesmas Lembasada, terus isu yang diangkat yaitu tentang rendahnya pengetahuan masyarakat terutama orang tua dan kader posyandu tentang stunting. Adapun gagasannya yaitu meningkatkan pengetahuan orang tua balita dan kader stunting di posyandu. Terus yang pertama, adapun kegiatannya menganalisis data stunting. Tahapan kegiatannya mengidentifikasi data, output atau hasil adanya data pendukung. Kemudian keterkaitan substansi mata pelatihan. Yang pertama akuntabilitas, yaitu tanggung jawab, kepercayaan dan kejelasan. Kemudian yang kedua etika publik, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Kemudian yang ketiga, komitmen mutu, yaitu efektif. Kemudian tahapan kegiatan kedua, menarik kesimpulan. Output atau hasilnya adanya data stunting untuk mendukung kegiatan aktualisasi. Nilainya akuntabilitas, tanggung jawab, kepercayaan, kejelasan, serta keseimbangan. Etika publik, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, serta mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Dan yang ketiga, komitmen mutu, efektif, efisien, dan mutu. Kemudian yang tahapan kegiatan yang ketiga, melakukan konsultasi dengan mentor selaku atasan langsung, yaitu Kepala UPT Puskesmas Lembasada. Adapun output atau hasilnya adanya saran dan masukan dari mentor serta persetujuan mentor. Nilainya, akuntabilitas, tanggung jawab, transparansi, kepercayaan dan kejelasan. Maaf Pak, double tanggung jawabnya. Kemudian di nasionalisme, yaitu karena di sini terjadi musyawarah, saya ambil sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian di etika publik, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian serta mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Komitmen mutu, efektif, efisien, mutu. Anti korupsi, kemandirian, tanggung jawab, serta kejujuran. Kemudian lanjut pada kegiatan saya yang kedua, yaitu melakukan persiapan penyuluhan. Adapun tahapan kegiatannya membuat materi edukasi penyuluhan tentang stunting. Di sini baru nilainya Pak, yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, etika publik, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Kemudian komitmen mutu, efisien, dan inovatif. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua, membuat media penyuluhan yaitu leaflet dan poster. Di sini output dan hasilnya belum saya isi, tapi output dan hasilnya itu adanya leaflet dan poster. Tersedianya ya. Ya, tersedianya leaflet dan poster. Kemudian nilainya akuntabilitas, tanggung jawab, kepercayaan, serta keseimbangan, etika publik, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, komitmen mutu, efisien, dan inovatif. Kemudian yang tahapan kegiatan yang ketiga, membuat kuesioner, pretest, dan post-test. Di sini belum saya isi, tapi output atau hasilnya itu tersedianya kuesioner, pretest, dan post-test. Kemudian nilainya akuntabilitas, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan. Etika publik, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, komitmen mutu, efisien, dan inovatif. Baru sampai situ, Pak. Iya, oke. Mulai dari yang pertama coba. Oke, menganalisis data stunting, mengidentifikasi data. Ya, adanya data pendukung. Identifikasi. Berarti kalau mengidentifikasi, ya, diperolehnya data ya. Ya. Diperolehnya data. Iya. Diperolehnya data.
pendukung. Ini ada agak mirip itu ini antara akuntabilitas. Kenapa dia hubungannya dengan akuntabilitas ya, karena bertanggung jawab atas ini identifikasi datanya itu ya. Iya. Betul-betul mengidentifikasi, nggak salah-salan, sehingga saya harus bertanggung jawab. Ya sudah, oke. Kemudian yang kedua, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Kok hampir mirip ini gitu. Apa bedanya itu akuntabilitas dengan etika? Sama-sama mempertanggungjawabkan. Di mana bedanya itu? Iya Pak, sama, cuma karena ini nilainya di akuntabilitas, terus ini yang nilai di etika publik, jadi saya masukkan juga. Juga ada gitu ya? Iya. Atau dihapus saja yang ini Pak, karena di atas sudah ada tanggung jawab. Beda itu Pak. Jangan. Beda. Iya, karena ini beda Kita nilainya. cari bedanya. Bedanya Iya. Pak, untuk akuntabilitas itu tanggung jawabnya lebih kepada dirinya dia pribadi Pak. Jadi kepada personnya sendiri. Sedangkan etika tanggung jawabnya kepada yang luar Pak, eksternal. Kepada publik. Dan eksternal. Oh, ya itu maksudnya Bu. Makanya sebenarnya jangan dihapus dulu. Ibu sih pulsa 10 ya, nomor saya. Coba yang ya maksudnya begitu Bu Isti. Walaupun sama tapi kita bisa membedakan gitu. Iya Pak. Ya kalau ditanya gitu, oh ini beda ini. Sedangkan saya aja tadi bingung gitu ya. Nah, teman sarankan Pak Imam, oh ini ke publik ya, karena ini pribadi dan untuk orang kan ya. Kalau asal-asal itu kena dua-dua gitu ya. Iya juga ya. Komitmenmu itu jelas ya. Oke, yang kedua, yang B. Menarik kesimpulan. Ini komitmen mutu yang jelas ini. Yang dominan ini komitmen mutu. Oh, ininya juga dua ya. Ya, berarti sama dengan yang tadi alasannya. Iya Pak. Oke. Karena ini tentang data. Oke, yang C. Selalu ke atas. Melakukan konsultasi dengan mentor selaku konsultasi. Akuntabilitas, nasionalisme, musyawarah ini ya. Iya Pak, musyawarah. Iya. Ini juga langsung ditulis kata kuncinya nggak apa-apa Bapak Ibu. Nggak usah panjang gini, langsung musyawarah gitu. Kalau langsung musyawarah saja begitu Pak, bisa? Iya bisa. Kata kuncinya. Tapi udahlah, nanti jangan, nggak usah dihapus, nanti kadang orang itu beda. Kalau orang kanan itu biasa suka nulis yang gini. Itu tipikalnya orang ya. Jangan ikut saya. Tapi kalau orang kiri dia akan tulis musyawarah gitu saja. Ya. Tapi jangan Bu, nanti kalau Ibu ditanya pas di sini baru Ibu tulis musyawarah, bingung lagi menjelaskan karena Ibu ada kanan ya. Pemikirannya ini cenderung kanan. Jadi memang tiap orang nggak sama. Mungkin kalau Pak Imam itu kiri nih. Atas sekali Pak, saya sudah tulis musyawarah saya. Kalau dari bicaranya orang aja bisa dilihat, oh ini orang kanan, ini orang kiri. Gitu. Oke, etika konsultasi masuk ya, musyawarah. Dengan ini kan sopan santun juga. Iya. Etika, kenapa nggak dimasukkan di sini? Ya musyawarah, sopan santun gitu ya. Oh iya Pak. Iya, masa. Oke. Komitmen mutu, efisien, oke. Anti korupsi, tanggung jawab dan seterusnya. Tidak. Oke, lanjut. Yang kedua lagi, melakukan persiapan Penyuluhan. ya. Membuat materi komitmen mutu, etika, akuntabilitas.
Etika ini prinsip keahlian ini ya. Keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Iya, Pak. Jadi maksudnya kita yang buat materi itu memang betul-betul kita orang gizi yang tahu ilmunya. Iya, berdasarkan keahlian. Iya, karena maksudnya di dalam puskesmas itu kan ada bidang-bidangnya kan, Pak. Iya. Ada orang Kesling. Penyuluhan apa, dialah yang memberikan anunya, materi substansinya. Oke, terus yang B? Terus yang B, membuat media penyuluhan, tersedianya media ya. Ini medianya apa? Leaflet dan poster, Pak. Jadi kalau untuk leaflet dibagikan kepada yang saya kasih penyuluhan. Terus kalau poster saya tempel di posyandu. Ini ada sih. Supaya ada gambar yang mereka lihat, oh ternyata ini cara pengukuran tinggi badan, ini cara pengukuran panjang badan. Karena beda. Beda alatnya, beda cara pengukurannya. Jadi untuk etika itu sangat erat hubungannya dengan orang lain, berkomunikasi, tatap muka, pelayanan itu sangat erat hubungannya dengan etika. Ya. Kalau pertanggungjawaban tadi ya, yang dibilang Pak Imam diri sendiri, laporan, misalnya kita buat laporan yang asal-asal dengan yang bermutu, itu kan tanggung jawab pribadi. Orang lain kan nggak tahu gitu, hanya saya yang tahu. Misalnya Bu Isti tadi bilang orang Kesling ya bikin laporan asal-asalan, orang lain nggak tahu. Tapi yang bertanggung jawab dia sebagai seorang Kesling yang membuat laporan asal-asal, itu yang tidak bertanggung jawab. Oke. Oh iya Pak, saya mau nanya Pak. Iya, silakan. Untuk nilai-nilai nasionalisme, apakah kita menyebutkan narasinya sila pertama, sila kedua, sila ketiga, atau langsung ke poinnya saja? Atau kita menarasikan sesuai dengan kegiatannya? Misalnya boleh disebut, boleh tidak, Pak. Biasanya orang kan misalnya sila pertama ketuhanan, menghadirkan Tuhan dalam segala kegiatan. Terus kerakyatan dalam kurung musyawarah gitu saja. Enggak disebutkan sila-silanya, enggak apa-apa. Kan ketuhanan, kuncinya saja, Pak. Ya. Kepersatuan, kemudian kerakyatan, keadilan. Keadilan apa? Titik 2 gitu ya. Atau titik koma. Iya Pak. Untuk nilai-nilai ya. Oke, siapa lagi yang mau memberikan men-share ya? Dari guru ya, kan banyak ya, guru coba di saya sini. Pak, cuma belum lengkap. Iya. Masih Ya, tak Pak satu Rahmat. kegiatan Pak. Ya. Pak, mohon izin Pak. Iya. Barusan dia telepon Ibu Isti, katanya di tempatnya mati lampu Pak. Oh, iya. Iya Pak. Ya, jadi ini Pak kegiatan saya menyusun RPP yang pertama. Kemudian tahapan kegiatannya ada konsultasi dengan mentor, menelaah silabus, menyusun RPP, dan meminta persetujuan. Kemudian outputnya bagian A, terselenggaranya konsultasi dengan mentor. Kemudian bagian B, ditemukannya SK, KD, dan indikator materi pelajaran yang diinginkan dari silabus tadi. Kemudian C, tersusunnya RPP yang disesuaikan dengan SK, KD, indikator yang didapatkan dari silabus. Kemudian mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah. Kemudian keterkaitan nilainya di bagian A, tahapan kegiatannya ada akuntabilitas, di mana ini ada bagian transparansi, tanggung jawab, kejelasan, komitmen mutu efektif.
dan etika publik, memelihara dan menjunjung tinggi etika luhur, komunikasi dan konsultasi, serta kerjasama. Kemudian akuntabilitasnya, pindah di bagian B, nilai akuntabilitasnya, transparansi, tanggung jawab, dan kejelasan, ada nilai komitmen mutu, efektif. Mana ini? Ya, langsung di bagian C, karena ini cuma menelaah silabus saja. Bagian C, transparansi, tanggung jawab, kejelasan, etika publik belum kamu apa tadi sini? Ya, etika publiknya tidak ada. Komitmen mutunya efektif dan inovatif karena kita akan menyusun RPP yang inovatif yang melibatkan langsung dengan murid. Kemudian anti korupsinya peduli mandiri, artinya kita peduli terhadap tugas kita dan dalam penyusunannya dilakukan dengan sendiri. Kemudian aku tampilan nilai bagian D-nya, di bagian tahapan D mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah. Nilai akuntabilitasnya ada transparansi, tanggung jawab, dan kejelasan. Nasionalismenya ada sila keempat. Kemudian etika publik, adanya kerjasama, konsultasi, dan koordinasi. Kemudian komitmen mutu efektif, anti korupsi ada kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian. Artinya di sini kita sampaikan apa adanya terhadap yang ditemukan dan disusun RPP-nya ke mentor. Kemudian nilai WG-nya karena di sini ada banyak konsultasi dan koordinasi, jadi ada WOG di dalamnya, Pak. Manajemen ASN-nya. Ya seperti itu, Pak. Ini cuma lanjutan tadi yang. Oke. Ini sebelum lanjut ke nomor 2, kegiatan 2. Nah, tadi Bu Isti itu di dalam kolom ini font jaraknya itu kayaknya 1,5. Tapi ini yang tahapan kegiatan dengan keterkaitan beda spasi ya? Ini Pak masih belum bagus ini karena cuma saya pindah-pindahkan tadi. Iya, saya belum atur. diedit ya. Iya. Nah, ini Pak, alangkah bagusnya kalau Bapak mau misalnya setiap tahapan ada garis-garisnya itu. Nanti dikasih begitu Pak, cuman tadi nanti terkendala waktu jadi belum sempat. Supaya pembacanya lebih enak. Oke. Kalau Ibu Isti tadi cuma 1,5 semua kayaknya. Kalau kolom ini bagusnya 1 spasi. Ya oke, lanjut yang kedua. Belum Pak, baru saja. 1 kegiatan. Oh ya, sekali 1 saja. Iya. Konsultasi dengan mentor, terselenggaranya konsultasi. Akuntabilitas, komitmen mutu, etika publik. Ini 3 ya, sudah 3. Transparansi efektif, komitmen mutu, etika, menjunjung standar etika luhur, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Oke, kemudian yang B, transparansi, tanggung jawab, kejelasan. Komitmen mutu efektif. Efisien juga mestinya ya. Kalau ketemu kepala sekolah kan ya jadi efisien kan ini baru nanti dilengkapi. Transparansi, tanggung jawab. Oh ini kan baru 2 juga kan B. Iya Pak, karena cuman ini menelaah kayak silabus. Iya. Yang mana? Yang ini kan bagian B-nya Pak. Iya, cuma silabus jadi tidak ada keterlibatan langsung dengan kepala sekolah atau siswa. Komitmen mutu memang dengan akuntabilitas kita sendiri kan. Iya Pak. Ya. Oke. Terus bisa juga sih ada kalau mau dimasukkan kerja keras kerja keras. Mungkin ada mungkin jadi anti korupsi Pak ya di mandiri. Kerja keras atau mandiri ya.
Tadi yang di bawah tadi menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Oh, enggak ada etikanya tadi, betul. Meminta persetujuan kepala sekolah. Ya, oke. Kali ini Pak sudah ada etika publiknya karena konsultasi kan. Kemudian ada juga nih WOG-nya karena lebih banyak kan. Oh iya, kejujuran itu ada 3 loh ya. Kejujuran di anti korupsi, akuntabilitas ya. Nilai integritas. Akuntabilitas ada nggak kejujuran? Nilai akuntabilitas adik-adik. Akuntabilitas yang ada kepercayaan, Pak. Iya, enggak ada. Oh, kepercayaan. Oh, Ya, kejujuran itu pelayanan publik kayaknya itu. Kejujuran. Kejujuran berarti di anti korupsi dengan etika ya. Etika ada enggak kejujuran? Ada, Pak. Ada. Etika, ada kejujuran, Pak. Jadi bedanya kejujuran di anti korupsi dengan di etika? Beda lagi, Pak. Kejujuran di anti korupsi itu lagi seperti yang saya bilang tadi, Pak. Kepribadinya dia, Pak. Menyangkut dengan ini ya, aset. Iya, uang. Kalau di etika publik Pak, digabungkan memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna dan santun. Ya, itu bisa dipotong juga Pak. Di item-item etika itu dipotong-potong boleh juga. Akurat saja diambil. Jujurnya. Iya, jujurnya. Cepat. Biar tidak lengkap kalimat dinarasikan Pak ya. Cuma tapi kalau semua kena ya semua disebutkan. Cepat, tepat, berhasil guna, berdaya guna. Kalau jujur di etika cenderung kita mengatakan yang sejujurnya. Iya. Ya, kalau di anti korupsi berbuat ada menjaga aset negara, Pak. Iya. Kalau akuntabilitas jujurnya itu membuat laporan dengan jujur ya. Dengan yang sebenarnya gitu ya. Iya, mirip-mirip. Tumpang tindih. Jadi nanti di setiap akhir tahapan kegiatannya Pak harus ada nilai begini Pak ya? Iya. Manajemen ASN-nya. WOG. Kayak WOGK, pelayanan publik. Setiap. Kalau Bu Isti tadi saya lupa, ada nggak Bu Isti punya tadi? Di akhir anunya. Belum saya masukkan, Pak. Oh iya, ada dari agenda kegiatan 1 selesai diakhiri dengan agenda 3. Gempa Kang? Gempa. Gempa, Pak. Enggak terasa di sini. Astaga, kuat sekali sini. Enggak terasa di Donggala. Di Palu ya? Di Palu gempa, Pak. Oh. Saya di Palu juga kenapa? Cari kalau keluar ke tempat yang terbuka kawan. Diri saja dulu lebih baik yang merasa. Dulu. Tidak terasa Pak Imam di Palu. Saya di atas kasur Pak, antara dia bergoyang kayak nggak gempa. Kapan hari itu di Jogja gempa juga minggu lalu Kak. Saya beberapa hari di sini. Jadi Pak Anca kencang ini gempanya. Di mana gempa ini? Terasa ini. BMKG. Adakah? Langsung biasa itu update langsung. Biasa belum muncul. ini. Tunggu buka BMKG tapi belum biasanya ini. Twitter. Mudah-mudahan tidak terlalu besar. Pak Sultan ke lapangan, Pak Sultan. Saya stop ya Pak ya screen-nya. Iya. Iya. Siapa nangis? Anaknya Pak Sultan paling ini. Iya, mau Iya. tidur, Pak. Yang nangis anaknya siapa? Itulah enaknya virtual ya.
sama. Oke. Jadi yang jelas apa yang kita masukkan di dalam kolom-kolom keterkaitan antara aneka dengan tahapan kegiatan itu harus ya bisa menjelaskan gitu ya. Jadi nanti adik-adik nanti diminta sampel, coba kegiatan 4 dijelaskan gitu keterkaitannya gitu. Kalau adik-adik sudah pas menjelaskannya, sudah dipilih salah satu yang biasanya kelihatan janggal gitu. Ya misalnya saya tadi tanya Bu Isti, kenapa di akuntabilitas sama dengan etika, apa bedanya gitu. Ya, ketika untung di-share kan, itu untungnya kalau di-share ya. Sehingga ada masukan dari teman-teman. Kalau tadi seandainya tadi sudah dipresentasikan, saya juga nggak tahu itu, nggak bisa bantu jawab. Oke, ini kurang beberapa menit lagi ya Pak Ancai. Iya Pak, 2 menit lagi. Pak Yamin mohon izin Pak, untuk tambahannya itu nanti mau langsung ditambah setelah ini atau setelah? Kalau ini langsung saja. Boleh juga Pak. 1 jam berarti ya? Ya, bagaimana Pak Yamin? 1 jam pembelajaran, 45 menit. 45 menit Pak. Siap, siap Pak Yamin. Untuk jadi yang merekamnya Panca. Ya, bagaimana? Untuk yang merekam dilanjut Pak Sultan, tetap Pak Sultan itu. Oh, yang part 2-nya kemarin. Cuma nanti di stop saja dulu setelah ini kan, setelah waktu habis ini kita kembali ke main session. Setelah itu saya buatkan breakout room kembali khusus untuk kelompok 1 45 menit, baru Pak Sultan mulai kembali merekam. Jadi ketika uploadnya nanti bisa dikasih part 2 begitu kan? Oh iya Pak. Siap. Live room kah Pak? Nggak perlu kayaknya Pak ya. Dihitung sisa 10 detik. Iya. Nanti langsung saya kembali. Ketika breakout room yang lain sudah close, saya buka. Iya. Bu Isti, yang di dalam kolom tadi satu break room atau main session kita pada hari ini